Sekarang gue mau ngerakit lagi nih alat pirolisis yang baru menggunakan dandang panci ukuran besar. Dan di sini kita pakai pipa besi untuk jalur uap. Untuk nempelin pipanya ini gue ngelas sendiri ya, pakai gas torch, pakai kawat las suhu rendah, dan juga pakai kawat las kuningan biar lebih kencang ya. Nah, jadi untuk kawat las aluminium ini kita pakai untuk pertama. Dan untuk nempelinnya kita mesti punya boraks atau flux. Dan di sini gue ngebakarnya pakai gas torch. Ini harganya sekitar 12.000. Dan bisa kita lihat ini masih goyang ya, karena baru pakai kawat las aluminium suhu rendah. Jadi dia nggak terlalu kencang, nggak terlalu kuat. Yang penting dia bisa nempel dulu. Dan ini untuk bagian dalamnya gue pakai konektor T. Yang penting ada lubang untuk uap keluar ya. Ini untuk tahap pertamanya, kita untuk nempelin pipa besi ke aluminium pakai kawat las aluminium suhu rendah ya. Dan ini hasilnya berantakan karena gue juga nggak bisa ngelas, dan ini baru pertama kali gue nyoba ngelas pakai kawat las aluminium suhu rendah. Jadi hasilnya berantakan. Jadi sekarang gue tinggal tambal lasan ini pakai kawat kuningan. Nah, di sini kita perlu ini ya, obat las atau flux atau boraks, karena senyawa besi dan aluminium itu kan gak sama. Jadi buat bisa nempelnya itu harus menggunakan flux atau boraks. Dan sekarang gue lagi ngakalin nih untuk tutup panci dandangnya biar nggak bocor. Jadi di sini gue pakai gasket. Ya harapannya sih biar nggak bocor ya, tapi belum tahu juga sih, nanti paling gue kencangin lagi, gue pakai palu biar rapi. Nah, untuk ini semacam kayak karpet, dia biar kencang ya nutup panci dandangnya. Jadi untuk pipa besinya ini pertama gue pakai kawat las aluminium, terus ditambah lagi pakai kawat las kuningan, lanjut ditambah pakai lem besi, dan ini yang putih ini plastisin. Nah, untuk sambungan pipanya ini gue pakai konektor T lagi ya. Dan ini bagian bawahnya itu untuk penampungan pertama, biar tar dan lilin yang dari hasil sampahnya itu bisa ketampung di tampungan pertama ini. Nah, nanti kita pasang penampung di sini ya, di bawah ini ya. Jadi untuk hasil tar dan lilinnya biar nggak ikut tercampur nanti di penampungan selanjutnya. Ini bisa kita kencengin, tapi untuk sekarang nggak usah kencang-kencang dulu, jadi ini untuk contoh aja ya. Itu selanjutnya dari pipa T itu kita sambungin lagi pakai pipa panjang untuk jalur yang menuju ke kondensor dan penampungan minyaknya. Oke, ini untuk contoh aja ya, nggak usah kenceng-kenceng. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Jadi nanti di sini untuk penampungan minyak kita sambungin, dan di sebelah sini kita kasih tempat kondensor pendingin ya. Dan untuk penampungan minyaknya kita taruh di sebelah sini nanti. Jadi hasilnya kurang lebih seperti itu. Dan untuk selanjutnya akan gua videokan lagi kalau udah dapat tempat untuk kondensor dan penampungan minyaknya ya.